Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya bersama aktivis perempuan, ibu dan anak yang juga mantan komisioner KPPAD Kabupaten Ketapang tahun 2018-2022, Herlisa Persianti. Sosok ini pada saat dia di KPPD sangat vokal soal problem anak. Nah, kemarin saya mewawancarai Humas Pengadilan Agama maksud saya, Kabupaten Ketapang, dan ternyata di situ kuak ada 179 permohonan dispensasi untuk menikah. Dan ini belum termasuk anak-anak yang tidak meminta dispensasi atau tercatat. Mbak Lisa, bagaimana Anda menanggapi ini? Baik, Bang Yasmin. Sebenarnya kalau permohonan dispensasi di Ketapang ini untuk menikah di usia anak 179 itu sebenarnya ya kita juga sudah mulai khawatir ya. Yeah. Khawatirnya kenapa? Ya cukup banyak. Ada permintaan pernikahan ini di usia yang harusnya mereka masih dalam tanda kutip ya harusnya usia belajar. Nah itu. Tetapi apa yang menjadi problem sehingga mereka mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan Agama dalam upaya agar mereka bisa legal ya secara hukum, mereka nikah sah secara agama dan negara. Nah itu kan perlu juga menjadi perhatian kita. Nah pengadilan sebagai lembaga yang dimintai untuk dispensasi nikah ini, mereka kan tetap menerima ya permohonan itu. Tidak boleh menolak permohonan. Tidak boleh menolak permohonan. Untuk selanjutnya mereka akan memeriksa apakah mereka akan mengabulkan atau tidak. Artinya nanti dengan pertimbangan di Pengadilan Agama. Tapi dalam catatan mereka juga akan memperhatikan apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk anak ya sebelum memutus itu. Jadi mungkin dari wawancara kemarin ya mungkin tidak semua juga kali ya Bang Yasmin ya yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Iya betul. Itu dalam rangka ya mereka pasti akan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anaknya. Manakala anak-anak di usia ini kan ada yang harus dipertimbangkan, salah satunya juga mendengar ya suara atau pendapat anak itu. Kenapa mereka mengajukan permohonan dispensasi itu? Kemudian perlu juga mereka kan pada saat itu mungkin juga membicarakan atau mengingatkan kembali bahwa mereka ini kan di usia belajar, tidak boleh putus sekolah. Kemudian belum siapnya alat reproduksi pada saat mereka sudah berkeluarga. Kemudian ada hal-hal lain terkait ekonomi yang harus dipenuhi pada saat mereka sudah berumah tangga. Belum lagi persoalan hidup, arahnya kalau mereka tidak siap dengan kondisi pernikahan itu timbullah persoalan lain seperti KDRT. Jadi timbul lagi persoalan-persoalan lain kalau tidak dipertimbangkan demi kepentingan terbaik buat mereka. Nah harus dicari dulu penyebabnya kenapa. Apakah mereka hanya sekedar ya, kami memang ingin menikah saja di usia anak. Nah seperti itu. Nah tapi informasinya dan juga ini berkesesuaian data yang pernah diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu di DPR. Kepala Pak Zaidin kalau saya tidak salah pernah mengungkap bahwa sekian banyak kasus anak putus sekolah di Kabupaten Ketapang karena adalah mereka hamil di luar nikah. Nah barangkali ya dengan asumsi ini banyak di antara pemohon-pemohon ini adalah mereka yang harus terpaksa memohon dispensasi nikah karena adanya kehamilan di luar nikah itu. Ya, artinya memang ada suatu sebab yang memang mereka tidak bisa hindari. Nah, ada beberapa sebab yang misalnya dilihat apakah permohonan dispensasi ini pada akhirnya nanti menyebabkan pernikahannya ada tidak pernikahan terhalang seperti itu, ataupun yang seperti ini karena memang sudah ada problem, memang ada kehamilan di anak-anak ini sehingga mereka harus menikah di usia anak. Nah memang kalau melihat permohonan dispensasi nikah ini, kalau saya lihat dari jumlah putus sekolah yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan pada beberapa tahun yang lalu ya, pada masa pandemi itu
sepertinya tidak sebanding sejumlah dengan permohonan anak yang mengajukan dispensasi nikah, karena lebih banyak anak putus sekolah dan mereka, tidak sebandingnya itu karena sebenarnya tidak banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Nah, kita harus bertanya nih sekarang kemana mereka yang yang putus sekolah karena menikah tapi tidak mengajukan permohonan dispensasi menikah. Nah, itu kan harus menjadi perhatian kita. Karena apa? Pernikahan itu kan sebenarnya ya ikatan lahir batin yang memang dibentuk ya mereka untuk ibadah, kemudian bisa langgeng selamanya ya di rumah tangga itu. Jadi memang harus dilakoni secara harmonis. Nah, yang mereka mengalami hal-hal seperti ini yang tidak menikah itu lah statusnya itu kan ada problem lagi ya. Manakala mereka sudah melahirkan anak ya. Nah, bagaimana akte anak ini? Nah, kita harus jaga juga hal-hal seperti itu. Kemudian apakah mereka ini memang tidak menikah? Nah, kemudian banyaknya anak-anak yang memang putus sekolah, kemudian karena menikah atau karena proses kehamilan ini, apakah mereka juga menjadi korban dari tindak kekerasan seksual? Nah, seperti itu. Ataukah yang menikah yang saat ini mengajukan dispensasi, apakah mereka dengan terpaksa dengan pelaku yang harus dinikahkan dengan si pelaku? Juga menjadi catatan. Karena kalau pernikahan ini berlangsungnya langgeng, nah itu mungkin baik ya, tapi takutnya rentetan itu manakala pernikahan ini dalam tanda kutip untuk menghindari jerat-jerat hukum. Nah, itu kan potensinya lain lagi. Kasihan anak yang ini sudah menjadi korban kekerasan seksual, kemudian kelanjutannya menjadi korban lagi dalam kehidupan. Nah, sebaiknya kita orang tua, masyarakat, pemerintah daerah menghadapi hal ini seperti apa sih supaya kedepannya misalnya katakanlah menikah karena kehamilan itu supaya tidak menimpa anak-anak kita. Ya, preventifnya yang harus diutamakan, karena kita gini, kalau yang sudah terjadi itu kan kita ibaratnya ya memadamkan api ya. Memadamkan api, tapi kita lupa jangan sampai timbul api itu. Nah, preventif ini yang mesti kita gencarkan, baik itu edukasi ke lingkungan sekolah, kemudian ke orang tua mengenai pola asuh. Banyak hal di anak-anak itu, termasuklah yang sekarang di era digital. Nah, pengaruh dari gadget itu ya. Itu mereka melihat tayangan sehingga punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang mestinya belum dilakukan. Nah, itu sudah menjadi prioritas. Kita juga harus selaras dengan ini. Sudah menjadi isu dari isu strategis dari Presiden di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak itu, bahwa salah satunya adalah pencegahan pernikahan di usia anak. Nah, karena ini dari arahan dari Bapak Presiden juga ada, kita mesti sudah ada juga untuk melaksanakan itu lebih gencar. Karena memang dalam catatan berarti kok sudah ada isu dalam yang termasuk yang strategis yang memang harus diselesaikan, itu berarti memang sudah menjadi suatu persoalan. Nah, salah satunya mungkin rencana aksi daerah kita mungkin sudah mulai harus ada kali ya Bang Yasmin. Iya, betul. Tidak bisa kita berlama-lama lagi. Kita merapatkan barisan mungkin dari segala lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah, dari OPD terkait, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat semuanya, kita berangkulan semuanya bagaimana kita bisa mengatasi pernikahan di usia anak, bahkan seks bebas yang terjadi di lingkungan anak-anak kita, terutama di Kabupaten Ketapang ini. Jadi ini tidak hanya pekerjaan dari pemerintah daerah saja, tetapi problem atau data yang saya ungkapkan 179 dispensasi nikah, sebenarnya ini seperti fenomena gunung es ya, yang sebenarnya di bawahnya cukup banyak lagi, dan ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Mbak Lisa, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.